apakah bisa dijelaskan tentang ini calon-calon yang akan mendaftar ya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang. Ada 11. Apakah 11 ini sama sekali tidak ada yang terpilih ataupun ada yang sempat untuk memegang? Coba dilihat lah, ada nggak titisan-titisan dari kelompok gambar itu? Banyak. Ada salah satu seorang yang sedikit darahnya ada titisan. Oh, ada satu orang. Yang mana, Mbak? Tapi itu nggak bisa menjabat sebagai presiden atau sempat nanti akan jadi presiden? Jangan, Lavataro jangan bubar. Lavataro jangan bubar. Lagi, masih ada lagi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, masuk dalam jasadnya seluruh dan jujur semuanya. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa pada masa datang. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang satu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Jadi kembali nanti tergantung keputusannya sidang para raja itu, keputusannya seperti apa itu. Tadi pertama kali Mbah Dawu bicara itu karena katanya tidak ada yang bisa menggantikan dan tetap Pak beliaulah yang akan duduk di kursi itu. Cuman sementara waktu menghilang dan waktu menghilang itu digantikan dengan ini pewarisnya. Tapi setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Pintingit. Ramalan tiga terakhir yakni zaman Kali Segoro, artinya zaman air yang lamanya kurang lebih 700 tahun Suryo, mulai periode Pakubuwono keempat hingga Kiamat Kubro. Kala Segoro atau periode penghabisan dari Trikala adalah gambaran Indonesia saat ini, dan semua sudah dijelaskan oleh Prabu Jayabaya dalam kitab-kitab kuno yang masih menggunakan huruf Kawi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali kami dari Padepokan Sapu Jagat bahwa ingin mengungkap suatu misteri tentang hal goib, masalah perihal pemilu nanti ke depannya, pengganti presiden kita yang saat ini sedang menjabat yaitu Pak Jokowi.
Mudah-mudahan kita bisa mencari gambaran ataupun suatu visi dan misi dari tentang hal sisi goib, tentang misterinya. Apakah beliau bisa digantikan ataupun tidak, dan emang seharusnya sudah 2 periode ini menurut aturannya itu harus digantikan. Dan coba kita gali suatu gambaran tentang hal goib, dan itu kita mengungkap tentang hal goib, kita harus jangan percaya 100%, karena ini suatu wawasan ataupun gambaran dan suatu apa ya, hiburan lah gitu, dan jangan dipercaya 100%, karena kita menarik entah bangsa jin atau bangsa siluman yang mengetahui tentang Nusantara ini yang akan digantinya. Apakah benar nanti pengganti beliau itu, Pak Jokowi itu, ada apa sebagai ini ya, ada unsurnya keturunan Satrio Piningit, apa benar-benar Satrio Piningit yang aslinya gitu untuk menggantikan. Itu kita gali, menanyakan tentang hal kebenarannya ataupun suatu gambarannya. Nah, mari kita mulai. Sudah siap Pak Idris? Pak Ustadz Idris ya sebagai mediatornya dari Betawi Tulen, dan ini benar-benar dari kelahiran dari Sunda Kelapa. Jadi kita ngambil yang terkuat di daerah Jakarta ya, di Sunda Kelapa yang dahulunya itu banyak apa namanya misterinya, banyak apa sejarahnya, baik dari negara manapun, dari wilayah Nusantara, seluruh pelosok penjuru Nusantara itu kumpul di Sunda Kelapa waktu zamannya Batavia. Iya, ya, iya seperti itu. Yang coba kita tarik yang terkuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin tubuh mediator ini terbenteng dengan pagar goib, agar tidak ada yang bisa masuk, agar tidak bisa masuk ke dalam tanpa yang saya tarik. Terbenteng semua. Bismillah. Pasti kebiasaan untuk seperti Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin hidupan sosok yang terkuat yang mengetahui pengganti presiden Jokowi, Nusantara, pemimpin Nusantara yang benar, yang jelas, yang mengetahui tentang hal itu. Hanya yang bisa mengetahui hal goib, misteri tentang pengganti pemimpin di Nusantara ini. Allah. Allah. So, masuk. Kuasain Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Kuasain. Allah. Bisa sinkron ke tubuh mediator itu, sinkron bisa menguasai jasad mediator itu. Allah. Kita suara itu bukan bisa bahasa manusia, bisa bahasa Indonesia dengan jelas. Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Mbak. Assalamualaikum. Sampurasun. Mohon maaf ini Mbak. Ini dari golongan mana ini Mbak? Apakah benar yang saya tahu di daerah Sunda Kelapa? Yang mengetahui perihal pergantian presiden di Nusantara ini, apakah benar? Wah, ini sosoknya terlalu besar ya, tidak sesuai dengan mediatornya, jadi bisa sinkron, melaraskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Kisanak memanggil saya? Oh, begini Mbak. Aneh memanggil Mbak karena ya saat ini ada sesuatu ingin yang diketahui. Mudah-mudahan Mbah berkenan untuk memberitahu suatu gambaran yang saat ini nanti kedepannya akan terjadi. Tidak ada orang satu pun yang bisa menggantikan beliau. Oh, Karena beliau ada titisan. enggak, Mbak. Ini dari mana Mbak? Apa benar asli dari Betawi, dari ini Jakarta? Saya dari kampung Jawara. Oh, dari kampung Jawara, Batavia, sana, Sunda Kelapa. Saya ada di pesisir pantai. Pesisir Di sanalah pantai. kampung saya berada. Oh, daerah mana itu Mbak? Priuk apa daerah ini apa namanya? Di sini daerah Muara. Apa di Pulauan Seribu? Saya ada di suatu sungai. Sungai. Sungai yang besar. Sungai Ciliwung apa Cisandane? Yaitu, tapi ini sosok Mbah itu luar biasa besarnya. Berarti ini dulunya dari hutan belantara ini. Ya. Saya dari pengairan yang sangat luas. Yang di sana tumbuh beratus-ratus hektar tumbuhan. Di daerah mana, Mbah? Kampung Jawara itu daerah mana? Ada yang tahu Kampung Jawara? Di sana. Di sana tempat saya. Tempat saya bertapa dengan kelompok-kelompok saya. Di daerah mana, Mbah? Pesisir pantai. Di Laut Utara. Laut Utara. Marunda. Oh iya, nggih, Mbah. Saya baru tahu. Ternyata selain ada Mbah Priuk itu ada lagi ya, yang sebelah sininya Marunda ya. Ada makam pitung itu. Iya. Oh, itu makam yang sebelah mana, Mbah?
Apa ada makamnya? Apa emang petilasan aja di situ? Tempat bertapa. Tempat bertapa aja, petilasan. Ya dahulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Tempat Ya. tersebut telah tergusur. Oh, sudah kegusur. Iya. Berarti penggantinya gimana sih? Itu nggak ada sama sekali ciri-ciri untuk ke pengganti. Kan karena yang mencalonkan itu lumayan banyak ya, ada 4 orang, Mbah. Apakah di 4 orang itu ada yang bisa memegang Nusantara ini? Tidak ada yang kuat memegang tanah Nusantara ini. Gimana kalau nggak ada penggantinya? Tapi emang sudah waktunya dan saatnya tiba penggantian presiden ini, Pak. Nanti tahun depan ini sudah mulai ada pemilihan kampanye ya, sudah dimulai nantinya kan. Seperti itu. Kalau tidak ada ganti berarti nanti ada kericuhan dong, Bang. Ya, itu akan terjadi. Karena beliau tidak akan bisa digantikan. Karena di belakangnya begitu banyak orang-orang yang mendukung yang tidak terlihat oleh mereka. Oh, bingung. Tidak terlihat oleh manusia. Ya, Tapi emang benar udah sebagai ahli waris ya. Nantinya, Mbak. Warisan pemimpin gitu kan. karena pendamping beliau orang-orang kuat. Iya. Jadi nggak cuma sekedar yang nyata aja. Ya, Yang tidak nyata pun banyak. Dan itu sangat kuat. beliau adalah utusan. Oh, jadi nggak sembarangan itu untuk menggeser gitu. Di belakang beliau banyak raja-raja yang mendampingi beliau, Oh, seperti itu, Mbak. tapi tidak terlihat oleh mereka. Iya, yang dilihat sosoknya itu ya sangat-sangat biasa saja gitu, seperti ya merendah beliau itu istilahnya, tidak ke ini. Tapi kan secara lahiriah ya rakyat pun samar gitu kepada kekuatannya ataupun ke pinterannya, kejeniusannya, dan makanya datangkanlah calon-calon yang 4 itu untuk menggantinya. Apakah yang 4 orang itu tidak ada yang sama sekali terpilih? Harus terjadi pertumpahan darah dulu, baru ada yang terpilih. Tapi tetap beliau yang akan mendamaikan atau yang akan terpilih lagi. Apakah seperti itu? Karena beliau di belakang, di samping, selalu ada yang mendampingi beliau kemana beliau pergi. Dari golongan apa yang mendampingi beliau, Mbak? Dari golongan Tanah Jawa, raja Tanah Jawa, Nusantara itu penguasa ternyata Nusantara. mendampingi beliau. Walaupun sosoknya seperti Tidak terlihat. rakyat biasa, tapi itu sangat luar biasa. Yaitu karena Semuanya raja-raja yang pembicaraan mendampingi beliau. itu belum tentu kebenaran kan. Iya. Seumpama itu, Mbak, terjadi persisnya nanti saat pemilihan karena tidak sesuai dengan aturan manusia, undang-undang, Bang, itu bagaimana kalau sampai terjadi hal yang buruk saat penggantian beliau, padahal penggantinya itu tidak ada yang mampu? Apakah bisa, Mbah, selain tanpa ada pertumpahan darah, secara damai gitu? Beliau harus menghadap dulu.
beliau akan pergi ke suatu tempat sesuai dengan tingkatan beliau. Oh, Karena beliau punya tingkatan langit. iya, Mas. Jadi nanti terjadi kericuhan, terjadi kisruh antara 4 calon itu, beliau menghilang. Moksa, masa moksa? Enggak, maksudnya Akan bertemu. meninggalkan Tahtanya. tahtanya. Oh. Nanti dipanggil kembali mungkin, jadi duduk kembali, terpilih lagi gitu, karena tidak ada lagi yang lain. Kenapa yang 4 itu tidak ada yang terpilih? Ya, karena di jiwa beliau ada 4 hodam yang mendampingi beliau. Salah satunya Prabu Siliwangi. Oh, itu dari Pak Jokowi. Kalau yang 4 orang itu unsur apa kok semuanya tidak ada yang kepilih? Kenapa dan seperti apa gambarannya? Apakah nanti akan terjadi keburukan atau terjadi apa, gimana? Karena mereka tidak mempunyai tingkatan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melanjutkan tanah Nusantara ini. Bu, jadi perlu benar-benar power ataupun energi yang besar gitu, atau suatu kewibawaan. Pak Jokowi bukan orang sembarangan. Nah, 4 hodam dia miliki. Khodam itu hanya membantu tanpa sepengetahuan beliau. Apakah beliau mengetahuinya? Tidak, beliau tidak mengetahui. Oh, beliau tidak mengetahuinya, dan tanpa diminta pun mereka membantu. Oh, sangat luar biasa. Beliau bukan orang sembarangan. Kemana beliau pergi, salah satu hodam akan mendampinginya sesuai kebutuhan beliau. Tapi kan yang lain itu juga kan ada hak untuk mencalonkan, dan semuanya juga mungkin punya misi dan misi, punya tujuan untuk mengangkat lagi, untuk memajukan kesejahteraannya Nusantara ini, Republik Indonesia ini. Tidak ada yang sanggup memimpin tanah Nusantara ini. Mereka harus benar-benar meminta izin kepada beliau dulu. Oh, harus meminta izin ke beliau dulu. Dan beliau menilai satu persatu yang berhak. Apakah ada sebagai pewaris tahta, kedudukan sebagai pemimpin? Apa karena mereka mempunyai tujuan-tujuan tentang hal dunia, ataupun tentang istilah tidak ada darah untuk sebagai pemimpin untuk rakyat di sini gitu, di Nusantara ini? Coba ada nggak gambar-gambaran foto-foto calon-calonnya? Dunia. Makanya mereka tidak orang-orang terpilih. Lalu dicariin. Jadi itu semua harus ada izin nih, dari raja-raja yang zaman dahulu, dan belum tentu semua itu bisa meminta izin, karena raja-raja terdahulu di tanah Jawa ini kan sudah tidak ada. Yang ada paling petilasan ataupun makam. Coba nanti lihat nanti dicariin.
Tapi beliau bisa mampu, itulah kelebihan beliau. Karena sebagai pewaris saat ini ya, pas di zaman sekarang ini ada yang masuk ke sini itu apa ini? Pendampingnya juga. Malam Sang Prabu. Iya ini Mbah. Mohon maaf Sang Prabu. Iya, apakah perlu dibeber jelaskan apa enggak? Kan itu dirahasiakan mungkin. Makanya Satu ada yang hadir. yang saya sebutkan, saya tidak bisa merahasiakan ini saya. Ya. Mohon maaf Sang Prabu. Ya ini udah insya Allah udah di ini kan. Sebetulnya ada 4 hodam, tapi saya telah melanggar. Ya itu Iya, sudah disetujui dan dimaafkan Mbak. Itu beliau sudah merapat. Dan ini mohon maaf untuk mungkin apakah bisa dijelaskan tentang ini calon-calon yang akan mendaftar ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang nih, Pak. Ada 11. Apakah 11 ini sama sekali tidak ada yang terpilih ataupun ada yang sempat untuk memegang? Coba dilihat Mbak, ada nggak titisan-titisan dari pokok-pokok gambar itu? Ini ada 11 orang nih. Nih terlihat semuanya dengan gamblang. 11 orang pencalon. Ini Kader-kadernya itu. oh ini kadernya. Yang ininya 4 ya. 4. Oh yang ini kader. Ini yang 4 berarti. Sekiranya dikasih titisan warisan sama Pak Jokowi itu yang ciri-cirinya yang mana dari 4 itu Mbak? Ini nggak ada yang 4 sih ini. Semuanya banyak nih. ada salah satu seorang yang sedikit darahnya ada titisan. Oh alhamdulillah. Oh ada 1 orang. Yang mana Mbak? Tapi itu nggak bisa menjabat sebagai presiden atau sempat nanti akan jadi presiden. Nanti orang ini yang akan menggantikan beliau. Yang mana tadi Mbak? Gambarnya Yang mana Mbak? posisi yang di tengah atau yang di samping? Yang pakai kopiah hitam. Oh Prabowo. Oh iya. Itu sempat nantinya akan menjabat sebagai presiden apa cuman sesaat aja? Beliau harus sowan dulu. Oh harus sowan, harus izin dulu. Pada raja-raja yang telah mendampingi yang terdahulu. Oh, jadi kembali nanti tergantung keputusannya Sidang para raja. sidang para raja itu, keputusannya seperti apa? Itu. Tadi pertama kali Mbah Dawu bicara itu karena katanya tidak ada yang bisa menggantikan.
dan tetap beliaulah yang akan duduk di kursi itu. Cuman sementara waktu menghilang, dan waktu menghilang itu digantikan dengan ini pewarisnya. Tapi selanjutnya nanti akan digantikan kembali, terpilih kembali. Tergantung raja-raja nantinya. Jadi masih samar keputusannya. Jadi masih ada sidang para raja-raja Nusantara. Tanah Jawa milik para raja-raja. Ya itu berikut wali kan Pak. Ya Mbah. Termasuk para wali kan. Tidak ada wali-wali. Ini urusan dunia. Gitu. Iya. Ya sosok seorang pemimpin itu berarti nggak sembarangan. Ternyata nggak cuman sekedar sosok manusia biasa. Ternyata perlu dukungan secara nyata dan goib pun ada ternyata. Ada yang mendorong. Yaitu ternyata para raja kita ini zaman dahulu masih aktif untuk mendukung, untuk mensupport kepada bisa bahkan sampai memilih gitu kan, memilih yang hak untuk benar-benar bisa memimpin gitu di Nusantara ini. Itu seperti itu aja Mbak ya. Jadi suatu gambaran itu belum begitu pasti karena nantinya ada sidang, terus akan terpilih kembali. Jadi yang satu ini yang terpilih, yang masih ada terah ataupun darah pemimpin di Nusantara ini sempat menduduk sebagai presiden, tapi nanti akan terganti lagi, digantikan kembali. Kenapa digantikan seperti itu? Jadi untuk membatalkan suatu peraturan, karena emang peraturannya harus digantikan. Nah sesudah digantikan ternyata terjadi entah keselisihan ataupun beda ininya, ada kisruh, akhirnya maju kembali gitu. Jadi untuk sesaat aja. Ini hanya untuk perdamaian saja. Oh iya betul itu. Jadi didamaikan dulu, baru beliau kembali duduk. Pesan-pesan buat masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan ini semua apa Mbak? Iya Mbak, biar enggak terjadi kericuhan, biar tidak terjadi ada pertumpahan darah, itu mungkin bisa ada suatu gambaran kepada masyarakat ataupun kepada para pemimpin nantinya. Saat ini sudah terjadi. Jadi tetap harus ada seperti itu, ada pengorbanan. Saat ini sudah terjadi. Iya. Pertumpahannya. Itu jadi nggak semua sekedar nyata aja, goib juga main mereka. Tapi tidak bisa menembus beliau. Semuanya ada di sampingnya. Iya. Hodam beliau tidak ada tandingannya, karena beliau tidak meminta para raja kekuasaan terdahulu. Iya, tanpa diminta, tanpa diinginkan. Iya, raja-raja Majapahit semua yang turun. mendukungnya. Iya. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Nah ini Mbah siapa ini yang berhadapan dengan saya ini? Saya mohon maaf, ingin mengetahui atau bolehkah diberikan
ingin berkenalan ataupun mengetahui namanya gitu. Apa tidak bisa? Iya. Ini akan menjadi fitnah nantinya. Iya, Mbak. Ya. Ya. Ya, mohon maaf saya sudah mengganggu dan meminta kehadirannya ya jauh dari di pinggir pesisir laut ya. Ya, mudah-mudahan ini kan kami meminta dan suatu gambaran saja. Ya, mudah-mudahan nanti kebenarannya itu bisa terjadi. Selamat datang Nyi Roro. Oh, ada Nyi Roro Kidul. Mohon maaf saya. Kenapa, Mbah? Salah satu pendamping beliau adalah dia. Oh. Mohon maaf Nyi Roro. Ya, itu sedikit bocoran saja. Saya juga tidak ingin mengungkap semuanya. Ya, barangkali istilahnya kalau tidak diperkenankan, ya karena kami ya ada sedikit gambaran saja, enggak semuanya gitu. Ya kalau seperti itu masih dirahasiakan, ya kami mohon maaf. Sudah lancang dan ingin mengetahui tentang hal ini karena banyak yang masih teka-teki rakyat Indonesia ini siapa dan siapa yang akan terpilih, yang akan memimpin, apakah benar itu Satrio Piningit gitu kan, dan Satrio Piningit itu masuknya ke sosok yang mana gitu. Apakah masih beliau yang saat ini menduduki suatu jabatan, apakah ada calon yang lain yang akan dimasuki Satrio Piningit itu, seperti itu. Karena harus ada wadah yang pas untuk diduduki, untuk dipakai jasadnya, karena ingin memimpin Nusantara agar menjadi, bahkan akan menjadi pemimpin di negara-negara yang lain. Nantinya lebih dahsyat lagi. Negara-negara yang di luaran sana itu akan merapat ke sini semua. Akan membutuhkan Nusantara semua. Dan suatu pemimpinnya ya benar-benar terjadi sosok pemimpin yaitu Satrio Piningit. Salam saya untuk Pati Gajah Mada. Oh, Ki Pati Gajah Mada. Maafkan saya, Pati. Ya. Kan beliau ada di Mumi 10. Hadir. Ya. Oh, berarti sangat kuat ya. Nusantara sangat luar biasa nantinya. Kedepannya itu akan semua merapat dan membutuhkan Nusantara ini, Indonesia ini, karena mereka itu sangat-sangat membutuhkan. Mereka itu saat ini oke lah masih bisa mampu untuk bertahan gitu kan, tapi nantinya mereka akan terus menerus ke Nusantara memohon dan meminta, bahkan membutuhkannya gitu. Ya, ini contohnya udah datang dari Ratu Laut Kidul, dari bahkan sampai Pati Gajah Mada itu yang memimpin, yang mendampingi. Itu sangat kokoh, sangat kuat Nusantara ini. Iya. Saya mau pamit. Iya, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas ininya. Ya, mohon maaf. Ini mungkin ya suatu kesalahan kami, sudah lancang memanggil, ternyata yang
mendampingi Mbah yang ininya tidak agak kurang merespon istilahnya, kurang setuju, tapi saya mohon maaf, ini ya suatu gambaran sedikit saja agar mendapatkan suatu wawasan kepada penonton ataupun kepada masyarakat di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan suatu gambaran ini agar lebih menambah wawasan kami di sini. Mohon maaf ya Mas ya, kami sudah mendatangkan atau meminta kehadirannya. Atas waktunya, terima kasih. Semua dibawa pasukannya, monggo silahkan kembali ke tempat pertapaannya dan jangan membawa ruh sukma jasad mediator ini. Semuanya energi negatifnya dibawa Mbah. Ya, oh. Netral semua. Aduh. Ya. Terima kasih kepada Mbah yang sudah hadir ya. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan suatu wawasan ataupun gambaran, dan itu semua juga mutlak kebenaran itu milik Allah, karena yang bicara itu suatu goib dan tidak bisa 100% kita percaya, kita yakini, kita anggaplah suatu hiburan video ini, dan mutlak kebenaran itu semua juga milik Allah. Kami dari Padepokan Sapu Jagat mengucapkan terima kasih kepada sedulur semua yang sudah berkenan mengikuti video kami, YouTube kami, channel kami. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebarokahan, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.